Kamu untuk kuat berapa persen nih? Ini ada 60% deh, cuman masih ada kayak yang kuanti belum. Kita sekarang 25 lah. Iya kah? Berarti masih sedikit yang mau kerja. Iya, referensinya sih masih susah gue dapat. Ih, kemarin apa jadi kerja di sini kah? Nggak hadir kak? Oh iya, di kemarin kalian nggak hadir. Kan kemarin kita program kerja kita, terus ada salah satu WBP yang kulihat. Nah, yang kulihat dia itu kayak apa walaupun kayak rame orang dia menyendiri Menutup diri kayak begitu? Kayak orang kayak cerita-cerita dengan yang di dekatnya dia kayak menyudut begitu. Baru kayak kalau ada yang ajak bicara dia kayak bicara sewajarnya saja, nggak ada kayak humornya. Tapi sering dilihat begitu kak, atau baru kemarin? Iya, kayaknya pernah ketemu deh, pernah juga ngajak cerita. Siapa? Ada itu yang kecil-kecil orangnya, siapa namanya itu, gue lupa juga. Kak Mimi? Kan Kak Mimi, kalau Kak Mimi aku tahu sih. Ada itu Kak Ila. Nah iya, Ila itu nggak tahu sih, mungkin kalau ketemu lagi tuh mungkin bisa mau ajak cerita. Sempat ada yang dia pendam, mana tahu butuh bantuan tak. Iya sih bisa jadi, karena pernah kalian emang sekali cerita cuman sebentar sekali itu pun nggak ada cerita kayak masalah begitunya. Itu bilang kayaknya ini pernah ketemu sama kamu. Itu mau kutanyakan, aku baru aku ingat lagi. Oke, nanti kalau ketemu kak di jalan atau kak di dalam, ajak cerita sih, bisa mungkin kayak sering SFBC yang diajarin. Nah boleh sih, siapa tahu kayak kan lebih kepada solusinya gitu. Mana tahu dia juga nggak terlalu berat di masalahnya, jadi bisa aja kita selesaikan nih. Nanti coba selesaikan bersama toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas waktunya, karena kita bisa lakukan konseling pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Supira. Tadi Kak siapa namanya? Ila. Kak Ila ya, jadi saya panggil Kak Ila. Ini Kak, karena saya dapat info dari temanku yang dia lakukan konseling wawancara di dalam, katanya ngeliat kayak sering menyendiri, sering menutup diri dari teman-teman di dalam. Terus katanya kayaknya butuh konseling. Jadi saya ini kebetulan karena ketemu kita, jadi lakukan konseling pada hari ini. Siap jadi Kak, kira-kira 15 menit ke depan untuk insya Allah ya Kak. Sebelum itu Kak mau Kak jelaskan terlebih dahulu kalau dalam konselingnya kan itu ada beberapa asas Kak, kayak asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Kayak kalau asas kerahasiaan itu di bimbingan dan konseling apapun yang kita ceritakan Kak bersifat rahasia, hanya kami yang tahu dan Kakak, jadi tidak akan disebarluaskan Kak. Kemudian ada asas keterbukaan, jadi diharap nanti Kak Ila di sini lebih terbuka kalau misalnya dia yang kebutuhan Kak mau cerita. Siap sih Kak, kira-kira insya Allah ya Kak. Begini Kak, karena mungkin sudah ditahu ini masalahnya saya dapat dari mana, dari temanku yang katanya lebih sering kita lihat menyendiri. Saya ingin tanya coba Kak, bagaimanakah perasaan Kak selama berada di lapas, kenapa bisa lebih menutup diri begitu Kak? Tadi kayak terlalu banyak itu yang saya simpan. Terlalu banyak dipendam Kak. Betul, simpan kayak aduh Kak juga kalau masalah berteman karena kecewa Kak begitu sama teman. Banyak masalah di dalam sini Kak, jadi lebih menutup diri nih ceritanya. Jadi karena dapat saya simpulkan nih Kak, kita sebenarnya penyebabnya ini menutup diri karena lebih banyak mungkin alami kecewa sebelumnya sama teman. Tapi memang gak ada Kak yang kayak teman dekatnya di dalam. Semua sama Ji. Oh, jadi kayak gak ada yang kayak teman dekat begitu. Lebih ke secara keseluruhannya gitu Kak. Gak ada yang
biasa kita temani curhat? Tidak. Oke. Jadi betul-betul menyendiri nih Kak kalau di kamar begitu. Oke. Karena sebenarnya ini bisa Kak simpulkan kalau Kak Ila ini ada masalah kayak kecemasan sosial mungkin, sama mungkin kurang motivasinya motivasi hidupnya. Bagaimana Kak kita rasa Kak setelah menjalani di lapas ini, bagaimana motivasi hidup Kak? Kayak harapan Kak? Tidak kayak kerasa begini, kayak khawatir kayak itu kalau di luar nanti bagaimana bisa juga ada kayak menyesuaikan diri kembali Kak. Jadi kayak hilang nih motivasi hidup tadi Kak, takutnya nanti tidak bisa menyesuaikan diri lagi. Oke, paham Kak. Jadi sebenarnya bisa Kak rasakan juga apa yang kita rasakan, karena memang kebanyakan warga binaan di sini seperti itu Kak. Coba saya ini mau terapkan tekniknya kami Kak dalam bimbingan dan konseling, namanya SFGC. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, semoga Kakak bisa terbuka untuk menceritakan apa yang kami butuhkan. Coba misal ini kan ceritanya Kak Ila kurang motivasi hidupnya, ada juga kecemasannya dalam berteman. Coba misal kita bayangkan besok malam ini Kak Ila tidur, besok bangun dalam keadaan motivasi hidupnya ini kembali lagi ceritanya lebih terarah, ceritanya motivasinya kayak percaya diri Ki akan bisa berinteraksi lagi kalau sudah keluar dari lapas, dan kalau di sini berteman Ki dengan baik. Coba dibayangkan bagaimana perasaan tak ketika seperti itu yang terjadi. Mungkin lebih kayak lebih gampang gitu Dik. Lebih kayak susah ke kayak lu susah kalau lakukan nih. Tapi kalau dicoba dibayangkan ini kayak besoknya ada nih motivasi, ada harapan tak, kayak pasti bisa Kak bersosialisasi lagi. Bagaimana coba perasaan tak? Kayak senang kah? Lebih ceria kan menjalani hidup? Iya seperti itu ya, karena ada motivasi hidupnya. Oke. Karena dapat saya simpulkan kalau misal bisa dibayangkan seperti itu, berarti akan berbeda, kayak lebih bisa menjalani hidup lah ceritanya. Coba kalau saya tanya Kak, dari angka 1 sampai 10, seberapa rendah ini motivasi hidup tak sekarang? Ini angka 1 berarti kayak paling rendah, 10 tertinggi. 5 mungkin. 5. Oh berarti tengah-tengah di Kak, kayak rendah tapi mungkin tengah-tengah bisa ditingkatkan. Tapi kalau saya bertanya kira-kira Kak, bisa Ki untuk jadikan ini angka 5 jadi 6 semisal, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi hidup itu? Menerima mungkin menerima diri sendiri, juga menerima untuk berteman dengan orang lain begitu Kak. Oke. Jadi ada nih ceritanya yang mau kita lakukan untuk tingkatkan itu motivasi hidup tadi Kak. Dan harapan tak ke depannya kalau misal ada ceritanya ini motivasi hidup tak dalam diri tak sudah baik ceritanya, apa harapan tak ke depannya? Kayak lebih gampang kalau misalnya keluar kan nanti kayak lebih gampang kayak itu bersosialisasi lagi nih Kak. Oke, jadi lebih gampang lagi menyesuaikan diri, diterima. Ya. Tapi memang itu yang jadi kecemasan utamanya nih Kak. Tapi ada enggak Kak kita selama di lapas ini nih Kak, karena selama di sini berapa lama yang dijalani Kak? Berapa tahun? Kurang 2 bulan, 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun 10 bulan. 2 tahun ya Kak. Selama 2 tahun kurang lebih itu ada enggak Kak kayak kita selama di lapas ini kayak tinggi motivasi hidup tak, tinggi harapan tak, kayak bisa aja nanti ini pasti. Kayak ketika kayak dengar Kak kabar di luar kan, selalu bilang anakku begini nih, kayak ya lupa lagi. Jadi kayak tinggi lagi motivasi hidup. Oh jadi pernah ada di. Iya. Dan itu penyebabnya karena kalau dengar kabar baik, jadi kayak tapi itu biasa lagi kalau misalnya bilang begini ya bukan anak begini tidak ada ternyata kayak lupa lagi down begitu. Jadi tergantung dari kabar yang di luar juga di Kak.
Tapi sebenarnya kalau untuk info ini sering jadi Kak kayak teleponan dengan keluarga. Iya. Oke. Jadi kalau setelah mendengar ceritanya Kak Ila ini, pernah Ji ada situasi di mana motivasi hidup atau harapan hidupnya ini tinggi, apalagi kalau mendengar kabar baik atau kabar kayak menyenangkan dari keluarga, dan itu sebenarnya harapannya Kak Ila bisa lebih menjadikan ini tujuan begitu, bilang ada anakku yang harus ini nanti kubahagiakan kalau keluar, jadi lebih meningkatkan motivasi hidupnya Kak Ila. Bisa ya kira-kira diterapkan itu Kak? Insya Allah Kak Di. Jadi semoga dengan ini Kak Ila lebih meningkatkan motivasi hidupnya lagi, dan tidak menyendiri, tidak menutup diri lagi dengan teman-teman di dalam. Harapannya seperti itu. Bisa juga kira-kira insya Allah Kak. Oke. Karena saya rasa sudah cukup juga untuk konselingnya hari ini Kak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya lagi karena sudah menyempatkan dirinya kita melakukan konseling pada hari ini. Semoga Kak Ila kedepannya saya dapatkan ya bisa berinteraksi lagi di dalam, lebih semangat lagi menjalani hidup di sini, dan nantinya bisa menyesuaikan diri lagi kalau sudah keluar dari lapas. Terima kasih Kak Di, ya bisa kembali mungkin. Terima kasih Kak.